Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya akan memaparkan materi tentang penyimpanan bahan di laboratorium. Tujuan dari penyimpanan bahan di laboratorium adalah untuk mencegah pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, dan lain-lain. Yang kedua, agar tidak sembarangan meletakkan bahan laboratorium yang berbahaya. Dan yang ketiga, agar mudah mencari bahan-bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menyimpan bahan di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu pisahkan berdasarkan wujudnya. Lalu yang kedua, pisahkan berdasarkan sifat dan bahayanya. Yang ketiga, beri label sesuai aturan yang bertujuan untuk kita mudah mencari bahan-bahan tersebut jika akan digunakan praktikum. Yang keempat, susun berdasarkan alfabet. Yang kelima, simpan di tempat yang seharusnya atau memenuhi standar penyimpanan. Yang berikutnya ada macam-macam bahan di laboratorium. Yang pertama ada beracun atau toksik, yang kedua ada korosif, dan yang ketiga mudah terbakar, yang keempat mudah meledak, dan yang kelima mudah teroksidasi. Bahan beracun atau toksik. Contoh bahan ini adalah sublimat, gas karbon monoksida dari aliran gas, sianida, dan lain-lain. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, tempat yang memiliki sirkulasi yang baik, jauh dari bahaya kebakaran, dan bahan yang incompatible harus dipisahkan satu sama lain, jauh dari sumber panas. Selanjutnya ada korosif. Contoh bahan kimia korosif adalah asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain-lain. Bahan ini harus disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran hawa yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Wadah atau kemasan dari bahan ini harus ditangani dengan hati-hati dalam keadaan tertutup dan dipasangi label. Semua logam di sekelilingi tempat penyimpanan harus dicat dan diperiksa akan adanya kerusakan yang disebabkan oleh korosi. Yang ketiga ada bahan yang mudah terbakar. Contoh bahan kimia yang mudah terbakar adalah aseton, etanol, bensin, dan lain-lain. Cara penyimpanan bahan ini adalah disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan api tidak sengaja pada waktu ada uap dari bahan bakar dan udara. Yang kedua, tempat penyimpanan mempunyai peredaran hawa yang cukup sehingga bocoran uap akan diencerkan konsentrasinya oleh udara untuk mencegah percikan api. Yang ketiga, lokasi penyimpanan agak dijauhkan dari daerah yang ada bahaya kebakarannya. Bahan yang keempat yaitu mudah meledak. Bahan yang mudah meledak contohnya adalah TNT, amonium nitrat, dan lain-lain. Ruang penyimpanan harus merupakan bangunan yang kokoh dan tahan api. Lantainya terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan loncatan api, memiliki sirkulasi udara yang baik dan bebas dari kelembaban, dan tetap terkunci sekalipun tidak digunakan. Untuk penerangan harus dipakai penerangan alam atau lampu listrik yang dapat dibawa atau penerangan yang bersumber dari luar tempat penyimpanan. Yang terakhir ada bahan yang mudah teroksidasi. Contoh bahan kimia ini adalah perklorat, peroksida, permanganat, dan lain-lain. Tempat penyimpanan bahan yang mudah teroksidasi ini harus diusahakan agar suhunya tetap dingin, ada peredaran hawa di dalamnya, dan gedungnya harus tahan api. Bahan ini harus dijauhkan dari bahan bakar, bahan yang mudah terbakar, dan bahan yang memiliki titik api rendah. Alat-alat pemadam kebakaran biasanya kurang efektif dalam memadamkan kebakaran pada bahan ini, baik penutupan ataupun pengasahan. Hal ini dikarenakan bahan oksidator menyediakan oksigen sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana tempat penyimpanan bahan laboratorium yang baik dan benar. Yang pertama ada penyimpanan bahan laboratorium yang salah di sebelah kiri dan penyimpanan bahan laboratorium yang benar di sebelah kanan.
Selanjutnya, saya akan menontonkan video bagaimana cara menyimpan bahan laboratorium dengan baik dan benar. Yang pertama dilakukan pada saat menyimpan bahan laboratorium adalah pelabelan. Pelabelan dilakukan untuk membedakan jenis-jenis bahan-bahan yang ada di dalam laboratorium. Selanjutnya, mengurutkan bahan menurut alfabet. Dengan mengurutkan bahan menurut alfabet, praktikan atau pencari bahan akan mudah mencari bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Kesimpulan dari materi ini adalah dalam melakukan praktikum tentunya memerlukan bahan untuk melaksanakan praktikum tersebut. Bahan-bahan di dalam laboratorium memiliki bahaya masing-masing seperti mudah terbakar, mudah teroksidasi, mudah meledak, beracun, korosi, dan lain-lain. Bahan yang akan digunakan praktikum perlu disimpan dengan aman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus mengetahui cara menyimpan bahan laboratorium dengan benar. Dengan mengetahui cara menyimpan bahan laboratorium dengan benar, pasti tidak akan menimbulkan bahaya. Selain itu, penyimpanan bahan yang benar dapat membuat praktikan mudah mencari bahan yang akan digunakan untuk melakukan praktikum. Terima kasih, sampai jumpa.